Baiklah, bahan kita untuk minggu kedua ini adalah rancangan acak kelompok RA. Rancangan acak kelompok, disingkat dengan RA. Model matematik rancangan acak kelompok itu adalah, beda dengan kemarin mu, pakai K, KJ, PI, EIJ. K ini kelompok, ini perlakuan. Kita lihat pengertian simbol-simbolnya. YIJ, variabel respon karena adanya kelompok KI dan perlakuan KJ. Nah, mu rata-rata variabel respon. Kemudian K pengaruh kelompok KJ. PI pengaruh perlakuan KI. Ini error. Kekeliruan karena adanya perlakuan KI dan kelompok KJ. I menunjukkan banyaknya perlakuan. Sama juga J menunjukkan banyaknya ulangan atau kelompok. Ini simbol-simbol pelambangan dari model rancangan acak kelompok. Kemudian bagan rancangan acak kelompok. Coba diperhatikan. Katakanlah percobaan kita raknya 5 kali 3. 5 perlakuan dengan 3 ulangan atau kelompok. Jadi kata-kata perlakuannya katakanlah A, B, C, D, dan E. Sedangkan ulangannya adalah 1, 2, 3. Kalau kemarin kita kombinasikan semua, kemudian diacak. Kalau seperti itu namanya rancangan acak lengkap. Tapi kalau rancangan acak kelompok, lihat, maka ada kelompok 1. Kelompok itu ulangan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini dia 1, 2, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok ada terdapat 5 unit percobaan. Perhatikan. 5 kotak, kalau kotak, 5 bidangnya, 5 unit percobaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua juga 5, kelompok ketiga juga 5. Dia dikatakan rancangan acak kelompok karena pengacakan terjadi di dalam kelompok. Perhatikan, ini sini A, B, C, D, E. Jadi yang kelima-lima yang ini teracak di dalam kelompok. Kelompok kedua kemungkinan di sini A lagi. Pengacakan yang bisa terjadi. Yang B-nya ke sini lagi gitu. Sedangkan kelompok ketiga A-nya bisa ke sini lagi. Jadi pengacakan perlakuan ini hanya terjadi di dalam kelompok. Beda dengan rancangan acak lengkap, pengacakan terjadi secara sempurna di dalam ke-15-nya. Misalkan kalau ini 15 unit percobaan, diacak semuanya. Tapi kalau rancangan acak kelompok, pengacakan perlakuan hanya di dalam kelompok. Perhatikan sini. Ini diacak di sini A, B, C, D, E diacak di sini, A, B, C, D diacak di sini. 3 kali pengacakan. Nah, itu pengerti bedanya. Dengan rancangan, nah itu dia. Nah, selanjutnya tabelnya. Tabelnya hampir sama aja, kelompok, perlakuan. Satu ini menunjukkan perlakuan A, satu yang kedua menunjukkan kelompok. Perlakuan A kelompok kedua, perlakuan A kelompok ketiga. Kalau ini total perlakuan A, hasil total perlakuan A, ini untuk yang ini perlakuan B, perlakuan C, dan seterusnya. Ini tabelnya hampir sama dengan rancangan acak lengkap. Kalau ini, oke. Selanjutnya langkah-langkah analisis data agak berbeda sedikit dari rancangan acak kelompok. Yang ini sama, faktor koreksi. Faktor koreksi adalah J titik-titik kodrat dibagi P kali K, sama. Jadi kalau kita kembali, berarti titik-titik itu adalah ini dia. J titik-titik, jumlah. P jumlah perlakuan, K banyak kelompok. Kemudian menentukan jumlah kodrat kelompok. Ini bedanya. Dia menentukan jumlah kodrat kelompok disingkat dengan JKK. Kalau orang nggak ada. Kalau di rancangan acak kelompok harus ada JKK. JKK itu rumusnya adalah sigma Y titik J. Perhatikan. Sigma Y titik J dikodratkan.
dibagi dengan P. Karena kelompok pembaginya perlakuan. Nah, kita lihat ke sini. Nilai yang manakah J, Y titik J ini? Kita lihat ke belakang. Y titik J itu ini dia. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nilai inilah yang dikodratkan. Kodratkan. Itulah yang menjadi JKK. Nah, ini dia. Dibagi dengan P dikurang dengan FK. Yang ketiga, JKP. Jumlah kodrat perlakuan. Nah, sama dengan rancangan RAL. J titik J. Caranya juga sama. Pembaginya di sini kelompok. Kalau RAL pembaginya R. R itu sama sebenarnya ulangan atau kelompok. Nah, kemudian bedanya di sini. Bedanya dengan rancangan acak kelompok di sini. Dia pakai JKK. Kemudian menentukan jumlah kodrat total. Ini sama juga. Masing-masing nilai tadi dari hasil penelitian itu kita kodratkan. Sama dengan rancangan acak lengkap. Nah, kemudian JK galat. JK galatnya agak beda sedikit. JKG rumusnya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKP. Nah, bedanya di sini. Kalau RAL, JKT kurang JKP. Nggak ada ini. Kalau rancangan acak kelompok, JKT kurang JKK dikurang dengan JKP. Itu rumusnya. Nah, setelah itu baru bisa kita buat tabel ANAFA. Tabel ANAFA-nya juga agak berbeda. Sumber variasi ada pakai kelompok di sini. Kelompok, baru perlakuan, baru galat, baru total. Nah, DB. Nah, DB-nya sama aja. Berapa kelompok kurang 1. Berapa banyak kelompok kurang 1. Perlakuan. DB perlakuan. Berapa P kurang 1. Perlakuan kurang 1. Kemudian total sama aja. P kali K kurang 1. Banyak perlakuan, banyak kelompok dikurang 1. Nah, JK galat, DB galat, bagusnya adalah JK DB total dikurang dengan DB kelompok dikurang dengan DB perlakuan. Atau kalau kita buatkan rumusnya ini jadinya. P kali K dikurang P tambah K kurang 1. Nah, JKK. Kali ini JKK berarti jumlah kodrat kelompok. Nilainya dah ada tadi. Dengan rumus. JKP jumlah kodrat perlakuan. Kalau yang ini JKT jumlah kodrat total. Yang terakhir kita cari tadi adalah JKG jumlah kodrat galat. Nah, ini menyalin aja dari rumus-rumus di atas. Kalau KT kodrat tengah dibagi dengan masing-masing DB-nya. Misalkan KT kelompok. JKK, JKK ini ya. Misalnya ini JKK dibagi dengan DBK. Kemudian yang ini KTP ini dibagi dengan JKP dibagi dengan DBP. Masing. Jadi JKK dibagi dengan ini, JKP dibagi dengan ini, JKG dibagi dengan ini. Ini untuk mendapatkan kodrat tengah. Nah, selanjutnya F hitung. F hitung bisa KTK ini kita bandingkan dengan KTG untuk kelompok. Kalau untuk perlakuan, KTP dibagi dengan KTG. F tabel sama aja. F tabel kita lihat di dalam tabel dengan berpedoman kepada DB. Kalau untuk kelompok, DB kelompok dengan DB galat. Kalau untuk perlakuan, DB perlakuan dengan galat. Kita bandingkan. Sama juga, kesimpulannya sama saja dengan kemarin. Terdapat pengaruh perlakuan variasi respon yang diambil jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Kalau kecil dan sama, berarti tidak ada. Tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. Nah, kita lihat contoh soal kedua. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian ingin mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap jumlah anakan batang tanaman rumput gajah. Untuk itu dia telah menetapkan perlakuannya 4 macam jarak tanam. Jarak tanamnya ada A, B, C, dan D. Dan 4 kali ulangan percobaan. Ulangannya juga 4.
Untuk melakukan percobaan ini, dia juga menentukan 4 lahan untuk menentukan rumput gajah, untuk penanaman rumput gajah. Ada 4 lahan. Nah, akan tetapi keempat lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Jadi kesuburan tanah yang akan dijadikan 4 itu berbeda, nggak sama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian ini, setiap lahan dibagi menjadi 4 bagian. Dan setiap bagian ditempati oleh 1 jarak tanam. Jadi setiap lahan dibagi 4, setiap yang 4 ini masing-masing untuk satu perlakuan. Dan penempatan masing-masing perlakuan pada bagian-bagian lahan ini dilakukan secara acak. Jika dari hasil penelitian ini disajikan sebagai berikut. Jadi dari sini terlihat bahwa pengacakan itu terjadi di dalam petak lahan. Di dalam kelompok. Jadi lahan itu merupakan kelompok. Dijadikan kelompok karena tingkat kesuburannya tidak sama. Jadi 4 lahan tadi, karena tingkat kesuburannya tidak sama, maka keempat lahan itu dijadikan sebagai kelompok. Nah, katakanlah, jika dari hasil penelitian disajikan sebagai berikut, A1 dapatnya 35, ini 30. Nah, kalau kita sajikan, pertanyaannya, apakah yang menjadi perlakuan dalam percobaan di atas? Nah, oke. Apa yang menjadi perlakuan dalam percobaan di atas? Yang menjadi perhatian di sini adalah jarak tanam. Yang kedua, apa perabai respon dari percobaan di atas? Apa percobaan? Perabai respon yang kita amati di sini apa? Jumlah anakan rumput gajah. Itu yang menjadi yang diamati. Buatlah bagan dari rancangan percobaan tersebut. Nah, kalau bagannya dibuatnya, apakah rancangan sesuai untuk percobaan di atas? Oke, kita lihat. Tulislah model matematik rancangan percobaan di atas. Buatlah tabel ANAVA dan apa kesimpulannya. Kita jawab. Sebagai perlakuan di sini adalah jarak tanam. Perabai responnya adalah jumlah anakan. Bagan percobaannya dapat kita lihat. Jadi kelompok. Jadi satu bidang tanah. Nah, dibagi 4. Kelompok kedua, bidang tanah yang kedua. Bidang tanah ketiga. Bidang tanah keempat. 4 lahan tadi. Kemudian di masing-masing lahan ini terjadi pengacakan. C, D, A, B. Di ulang kedua B, C, D, A. Di ulang ketiga D, B, A, C. Di ulang keempat C, A, D, A. Jadi pengacakan terjadi di dalam kelompok. Nah, inilah bagian percobaan untuk rancangan acak kelompok. Kemudian rancangan percobaan. Nah, kalau kita rancang percobaannya berarti sini rak 4x4 kita buat. 4 perlakuan, 4 ulangan. Model matematik rancangannya, nah, ini dia. Analisa variansi. Nah, analisa variansinya tentu kita mencoba melengkapi data dari penelitian tadi. Kita dapatkan nilai jumlahnya sini berapa, masing-masing perlakuan, kemudian jumlah untuk masing-masing kelompok juga ini kita butuhkan nanti untuk mencari JKK. Setelah ini kita buat, tabel bantu ini kita buat, baru kita cari langkah pertama mencari nilai FK, faktor koreksi. J titik-titik, berarti ini dia nih. 687 dikodotkan. Dibagi 4x4. Dapat dia ini. Hasilnya. Kemudian JK kelompok. Kalau JK kelompok rumusnya ini Y.1, Y.2. Nah, kalau kita perhatikan kelompok. Berarti nilai kelompok yang kita ambil. Ini dia. Kelompok 1, 176 dikodotkan, 175 dikodotkan, 64 dikodotkan, 172 dikodotkan. Nah, itu yang nilai kelompok yang kita ambil. Ini dia. Dibagi 4. 4 ini menunjukkan perlakuan. Kurang dengan FK. Dapat ini dia. Menentukan jumlah JK. JK perlakuan. Nah, kalau perlakuan yang kita ambil itu adalah yang sebelah, yang perlakuan. Perlakuan A itu jumlah yang ini. Yang ini yang kita kodratkan. 125 kodrat, 165 kodrat, kodratkan. Nah, hasilnya adalah ini dia. Kurang dengan FK dibagi 4. Dapat ini dia. Menentukan jumlah kodrat total. Nah, rumusnya ini. Setiap elemen dari itu yang dikodratkan. Kalau kita lihat.
Berarti 35 dikodekan, 30 dikodekan, tambah 28 dikodekan, sampai terakhir adalah 48 dikodekan. Nah, itu mencari JK total. Terakhir 48 dikodekan. Kurang dengan FK. Dapatnya 990,9375. Kemudian menentukan jumlah kodrat galat, JKG. Rumusnya adalah JKT kurang JKK dikurang dengan JKP. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai ini, dah kita ketahui dari atas. JKT-nya ini, JKK-nya, JKP. Dapat ini dia. Dah dapat nilai JKG, baru kita buatkan tabel ANAFA-nya. Tabel ANAFA-nya sumber operasinya harus ada kelompok, perlakuan, galat, dan total. DB kelompok. Kelompoknya berapa? Kurang 1. Kelompoknya 4, kurang 1, 3. Perlakuannya berapa? 4, kurang 1, dapat 3. Total itu perlakuan kali kelompok. 4 kali 4, 16 kurang 1, 15. Ini dia. Nah, JK galat bagusnya adalah 15 kurang 3 kurang 3. Berarti 15 kurang 6, dapat 9. Jadi, DB galat ini bagusnya praktisnya 15 kurang 3 kurang 3. Dapatnya 9. Jika kelompok itu sudah dapat, kita menyalin aja lagi. Kita ambil dari yang di atas. Jika perlakuan, begitu juga jika total dan jika galat. Ini sudah kita dapatkan dengan rumus. Kodrat tengah. Kodrat tengah kelompok berarti ini jika kelompok dibagi dengan 3. Ini dia. Kodrat tengah perlakuan berarti 918, sekian bagi 3. Ini dia. Kodrat tengah galat berarti ini bagi dengan ini. Ini dia. Nah, F hitung untuk kelompok, berarti 7 baginya ke sini. 7 bagi dengan 5 ini. Ini dia. F hitung untuk perlakuan 306 bagi dengan 5. 5 sekian. Dapat ini dia. F tabel itu kita lihat di dalam tabel dengan cara, kalau untuk F tabel untuk kelompok 3 dengan 9. 3 di atas, 9 ke samping. Sama-sama, nilainya sama ini. Kebetulan sama, 3 dan 3. Nah, kita bandingkan. Ini 1 komanya. Sekarang ini bintang 2. Kalau NS di sini menunjukkan bahwasanya efek kelompok itu sangat kecil. Tidak berbeda. Jadi dapat kita nyatakan bahwa tingkat kesuburan tanah yang dikhawatirkan berbeda itu ternyata sedikit. Tidak berbeda. Dapat dikatakan sama. Jadi ketiga, keempat lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang relatif sama. Nah, itu artinya karena dia non signifikan. Nah, di sini 50,05. Di sini bintang 2. Kita bandingkan dengan ini, besar dia bintang 1. Bandingkan dengan ini lagi, masih besar, bintang 1 lagi. Bintangnya 2. Kalau bintangnya 2, artinya adalah terdapat pengaruh sangat nyata. Nah, perhatikan. Karena bintang 2 sangat, kata-kata sangat nyata. Di sininya 0,01. P kecil dari 0,1. Antara jarak tanam yang berbeda terhadap jumlah anakan tanaman rumput gajah. Jadi jarak tanam itu sangat menentukan masalah jumlah anakan tanaman rumput gajah. Itu artinya. Ya, kita coba sebagai latihan 2. Seorang mahasiswa fakultas peternakan ingin mengetahui berapa lama waktu perebusan bahan baku yang baik dalam proses pembuatan satu produk. Untuk melihat waktu yang baik ini dilihat dari tingginya kandungan protein produk tersebut. Untuk itu mahasiswa ini telah menetapkan 5 macam waktu perebusan A, B, C, D, E dengan 4 kali ulangan. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya tersedia 5 buah kompor gas yang homogen sebagai alat perebus. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini setiap ulangan dilakukan pada hari yang berbeda-beda dan setiap perlakuan diacak pada kelima kompor yang ada. Setelah penelitian selesai dapatkan data sebagai berikut.
Nah, di sini jelas karena dilakukan pada hari yang berbeda, maka rancangannya adalah rancang acak kelompok. Pertanyaannya, nanti coba Anda jawab. Apakah yang terjadi pada perlakuan percobaan di atas? Apakah yang menjadi perlakuan dalam percobaan di atas? Apa perbedaan respon dari percobaan di atas? Buatlah bagan dari rancangan percobaan tersebut. Apakah rancangan sesuai untuk percobaan di atas? Tulislah model matematik dari percobaan di atas. Buatlah tabel ANAFA dan apa kesimpulannya. Tolong Anda kerjakan dan nanti pada kuliah berikutnya setelah Anda kerjakan akan kita diskusikan kembali. Baru kita bahas soal latihan yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mempelajari lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.